Ketika kita bicara tentang perang, kita membayangkan pertempuran di luar sana. Kita sibuk mencari musuh di medan laga, di negara tetangga, atau di ruang komentar media sosial. Tapi, izinkan saya membongkar ilusi ini. Selama berabad-abad kita telah mengabaikan sebuah kebenaran brutal. Musuh terberat Anda bukanlah yang berada di luar gerbang, melainkan yang bersembunyi di balik cermin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang panglima terbesar, dengan tegas menyatakan, ada perang yang jauh lebih besar dan lebih menentukan, jihad akbar. Mengapa ia disebut akbar? Karena musuh ini tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, dan tidak pernah berdamai. Ia adalah musuh abadi Anda, ego dan hawa nafsu Anda sendiri. Musuh ini tidak menyerang dengan peluru, melainkan dengan bisikan halus. Ia menyamar sebagai harga diri, ia bersembunyi di balik jubah kesalehan, dan ia meracuni kejujuran Anda. Hari ini, kita akan memasuki medan tempur yang sesungguhnya. Perang terbesar di dalam diri. Siapkah Anda menghunus pedang kesadaran dan menghadapi musuh yang telah bersama Anda sejak Anda lahir? Mari kita mulai. Jihad akbar, perang terbesar di dalam diri, melawan ego dan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sahabat Denyar Semesta yang saya cintai, yang jiwanya sedang mencari kedalaman, yang hatinya sedang merindukan kebenaran sejati. Syukur Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam ruang kontemplasi ini. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali memekakkan telinga, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan bisikan yang paling penting, bisikan dari dalam diri. Sahabatku, mari kita jujur. Ketika kata jihad bergetar di udara, apa yang pertama kali terlintas? Sebuah deru yang keras, bau mesiu, bayangan konflik yang memisahkan manusia. Selama berabad-abad, narasi ini telah menculik makna terdalam dari sebuah perintah ilahi yang justru seharusnya menjadi sumber kedamaian dan kekuatan pribadi. Narasi luar itu telah membuat kita lupa bahwa ada perang yang jauh lebih tua, jauh lebih berat, dan jauh lebih menentukan nasib jiwa kita. Hari ini, kita akan membongkar tirai kesalahpahaman dan menyelami samudra makna dari arti jihad akbar yang sebenarnya bukan perang fisik. Bagian inti, hakikat dua medan tempur. Dengarkanlah baik-baik, karena ini adalah kunci untuk memahami peta kehidupan kita. Dalam tradisi spiritual, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang panglima perang terbesar sekaligus guru spiritual teragung, mengajarkan kita tentang dua jenis perang. Ada jihad asghar atau perang kecil. Ini adalah jihad yang kita lihat di medan laga, perang membela kehormatan, tanah air, dan hak-hak dasar kemanusiaan. Ini adalah perjuangan yang heroik, penuh darah namun terikat oleh waktu dan keadaan. Ia punya awal dan akhir. Namun, setelah kepulangannya dari sebuah pertempuran sengit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan sebuah deklarasi spiritual yang mengguncangkan kesadaran para sahabat. Beliau bersabda, "Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil, asghar, menuju jihad yang besar, akbar." Para sahabat seketika terdiam, tak percaya, apalagi yang lebih besar dari mempertaruhkan nyawa di medan perang. Mereka pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jihad yang besar itu?" Jawaban beliau adalah sebuah tamparan keras bagi setiap kita yang hidup.
Jihad melawan hawa nafsu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini bukan sekedar melawan keinginan makan atau minum. Ini adalah jihad akbar. Ini adalah perang melawan tirani ego yang bersemayam dalam diri kita. Mengapa ia disebut lebih besar? Karena musuh di luar suatu saat akan lelah, akan berdamai, atau akan binasa. Tapi musuh di dalam diri, si nafs al-ammarah, jiwa yang memerintah pada keburukan, tidak pernah tidur. Ia bersembunyi di balik jubah kesalehan, ia menyamar sebagai harga diri, ia berbisik sebagai pembenaran. Medan perang ini berlangsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Perang antara keinginan untuk berbuat baik melawan godaan kemalasan. Perang antara kerendahan hati melawan kesombongan sesaat. Perang antara memaafkan melawan dendam yang manis. Bagian dramatis, pisau bedah Al-Quran. Sahabat dengar semesta, mari kita bedah ayat Al-Quran yang paling sering disalahpahami dalam konteks ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Jika kita membaca ayat ini dengan kacamata jihad akbar, kedalaman maknanya akan menancap. Diwajibkan atas kamu berperang melawan diri sendiri, padahal itu adalah sesuatu yang kamu benci. Apa yang paling kita benci? Kita benci mengakui kesalahan, kita benci meminta maaf lebih dulu, kita benci menahan lidah saat sedang marah. Kita benci duduk dalam keheningan dan melihat betapa rapuhnya topeng spiritual kita. Ini adalah operasi bedah spiritual. Ia menyakitkan. Ia membuang tumor-tumor ego yang kita rawat selama bertahun-tahun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Kebaikan itu adalah kemerdekaan dari penjara diri sendiri. Kebaikan itu adalah hati yang bersih dan jiwa yang damai. Sebaliknya, apa yang kita cintai? Kita mencintai pujian, kita mencintai kekaguman, kita mencintai kenyamanan dan euforia kemarahan yang sesaat. Tapi Allah mengingatkan, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Kesombongan yang kita jaga dengan gigih adalah racun. Balas dendam yang kita nikmati adalah rantai yang mengikat jiwa. Kenyamanan yang melenakan adalah kuburan bagi potensi sejati kita. Inilah arti jihad akbar, perang melawan kehendak rendah diri demi mencapai kehendak suci ilahi. Bagian aplikasi, kancah pertempuran sehari-hari. Sahabat, medan tempur jihad akbar bukanlah di gurun pasir. Ia ada di kantor Anda, di dapur Anda, di ruang keluarga, dan terutama saat Anda sendirian di depan layar. Pertama, jihad ikhlas melawan riya dan kesombongan. Ketika Anda melakukan amal kebaikan, lalu muncul bisikan untuk mengumumkannya di media sosial, itulah musuh yang harus dipanah. Kemenangan Anda adalah ketika kebaikan itu tetap menjadi rahasia antara Anda dan Sang Pencipta. Kedua, jihad kesabaran melawan amarah. Ini adalah momen ketika anak Anda menjatuhkan gelas, ketika atasan Anda tidak adil, atau ketika kemacetan merenggut waktu Anda. Dalam sekejap, Anda harus memilih
menjadi budak emosi, atau menjadi tuan dari kesadaran Anda. Ketiga, jihad lisan, melawan gibah dan fitnah. Ketika obrolan mulai merosot menjadi gosip tentang aib orang lain, pedang jihad akbar harus terhunus di tenggorokan Anda. Menahan diri dari mengunyah daging saudara sendiri adalah kemenangan yang lebih besar dari menaklukkan benteng musuh. Keempat, jihad fokus, melawan distraksi dan kemalasan. Perang untuk memaksa diri bangun di sepertiga malam terakhir bukan karena tuntutan sosial, tapi karena kerinduan spiritual. Perang untuk menutup notifikasi agar bisa fokus pada pekerjaan yang diamanahkan. Setiap hari yang kita lalui, kita adalah pejuang yang berlumuran keringat batin. Jangan pernah merasa kemenangan Anda tidak berarti hanya karena tidak ada tepuk tangan penonton. Kemenangan terbesar hanya disaksikan oleh Allah dan diri Anda sendiri. Penutup, akar kedamaian dunia, kemenangan jihad akbar. Sahabat Denyar Semesta yang mulia, kita telah memahami bahwa jihad akbar adalah perjalanan menuju kedalaman, sebuah upaya pemurnian diri yang tiada akhir. Kekuatan suatu umat atau suatu peradaban tidak pernah diukur dari jumlah senjata atau luas wilayahnya, melainkan dari kedalaman kontrol diri dan kualitas spiritual individu di dalamnya. Jika setiap dari kita mampu memenangkan pertempuran melawan ego pribadi, melawan kemarahan, keserakahan, dan kesombongan, maka bayangkan kedamaian yang akan terwujud di masyarakat. Kita tidak akan memerlukan perang fisik jika kita sudah damai di dalam. Jihad akbar adalah akar dari perdamaian dunia. Jadilah pejuang yang sejati, karena hanya pejuang batin yang mampu menciptakan kedamaian sejati di luar. Mari kita berjanji, mulai detik ini, untuk lebih serius menghadapi musuh yang paling berbahaya, diri kita sendiri. Jika video ini menyentuh lubuk hati Anda, jika makna mendalam ini terasa relevan dalam perjuangan harian Anda, mohon bantu kami memperluas kancah kesadaran ini. Tekan tombol like agar algoritma semesta mendukung pesan kebenaran ini. Bagikan video ini kepada mereka yang masih salah paham tentang arti jihad. Dan tentu saja, subscribe channel Denyar Semesta serta aktifkan lonceng notifikasi agar kita terus bertumbuh dan belajar bersama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kekuatan-Mu dalam menghadapi perang terbesar yang Engkau wajibkan atas kami. Berikanlah kami mata hati yang tajam untuk melihat tipu daya musuh batin kami. Lindungilah lidah kami, peliharalah hati kami, dan kuatkanlah iman kami agar kami senantiasa menjadi pemenang dalam jihad akbar ini. Jadikanlah setiap tarikan nafas kami sebagai ibadah, dan setiap kesulitan sebagai tangga menuju kedekatan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.